Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Hari ini Bapak akan mengajarkan pembelajaran mengenai selamatkan makhluk hidup. Sebelum pembelajaran dimulai, Bapak ingin mengajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Amin. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Bapak ingin mengecek kehadiran adik-adik sekalian. Nah, selama pembelajaran, adik-adik harus fokus ya, karena dengan begitu, adik-adik diharapkan mampu mengetahui anggota negara-negara ASEAN dan memahami karakteristik sosial budaya, ekonomi, dan politik di negara ASEAN. Sebelum pada pembelajaran, kakak ingin mengajak adik-adik untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila agar menambah semangat kita. Pada hitungan ketiga, kita bernyanyi bersama ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Yeay! Selanjutnya, perlu kita ketahui mengenai kehidupan sosial, budaya, dan politik di negara ASEAN dipengaruhi oleh 3 faktor. Faktor yang pertama adalah faktor luas wilayah, yang kedua adalah faktor iklim tropis dan garis khatulistiwa. Nah, sekarang kakak ingin bertanya pada adik-adik, apakah kalian mengetahui ada berapa musim di negara kita? Ya, betul sekali. Musim di negara kita itu ada 2. Yang pertama musim hujan dan yang kedua musim kemarau. Nah, coba sekarang kita sedang mengalami musim apa? Ya, tepat. Sekarang kita sedang mengalami musim penghujan. Karena kita mempunyai 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan, maka negara kita dikategorikan negara yang memiliki iklim tropis. Kemudian, faktor yang ketiga yaitu faktor letak geografis, astronomis, dan geografi. Nah, sekarang langsung saja kita dengarkan mengenai karakteristik negara ASEAN berdasarkan sosial budaya, ekonomi, dan politik. Bagaimana adik-adik? Apakah sudah siap mengikuti pelajaran kali ini? Nah, ada yang tahu tidak ya apa itu ASEAN? Ya, betul. ASEAN adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara ini bersatu karena adanya persamaan letak geografis dan juga persamaan budaya. ASEAN ini berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. ASEAN ini didirikan oleh 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan juga Thailand. Wilayah sebagian besar negara ASEAN memiliki wilayah lautan dan juga wilayah daratan. Wilayah laut memiliki luas sekitar 5 juta persegi dan luas wilayah daratan sekitar 4 juta persegi. ASEAN juga memberikan manfaat bagi semua anggotanya. Untuk itu, berbagai kerjasama dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan semua anggotanya. Kerjasama di bidang ekonomi, sosial, budaya, serta politik dikembangkan demi kemajuan semua anggota. Manfaat yang dirasakan oleh anggota-anggota ASEAN membuat semakin banyak negara yang kemudian bergabung dengan organisasi ini. Saat ini ada 10 negara yang menjadi anggota ASEAN, di antaranya Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar, dan juga Kamboja.
Materi selanjutnya disampaikan pada slide berikutnya. Ya, setelah belajar tentang karakteristik negara ASEAN berdasarkan geografisnya, sekarang kita akan belajar tentang karakteristik negara ASEAN berdasarkan sosial budaya, ekonomi, dan politik. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah negara. Betul, negara Indonesia dulu ya. Sosial budaya di Indonesia ini memiliki kebudayaan yang sangat banyak, dimulai dari agama yang mayoritas agama di Indonesia adalah agama Islam, kemudian ada agama Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Nah, selanjutnya ada lagu daerah, kemudian tarian seperti tarian jaipong, tarian kecak Bali, tarian piring. Nah, kemudian ada rumah adat, Jawa Barat seperti rumah panggung seperti itu. Terus ada bahasa. Nah, Indonesia ini memiliki banyak sekali bahasa berdasarkan daerahnya masing-masing. Kemudian untuk ekonomi di Indonesia ini tercatat sebagai pemasok minyak mentah dan gas alam. Selain itu, Indonesia juga negara penghasil kopi, cengkeh, kelapa sawit, dan rempah-rempah yang lainnya. Kemudian untuk politiknya, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik dengan dipimpin oleh seorang presiden. Negara ASEAN yang selanjutnya adalah negara Singapura. Nah, di Singapura ini sosial budayanya seperti agama. Nah, di sana mayoritas agamanya adalah agama Buddha. Kemudian ada juga agama Islam, Kristen, Hindu. Nah, penduduk di sana ini kebanyakan etnisnya etnis Tionghoa. Kemudian ada Melayu, India, dan Eropa. Nah, di negara ini adalah negaranya ini sangat ketat dalam aturan kedisiplinan. Kemudian bahasa daerahnya di sana adalah bahasa Mandarin, Inggris, dan sebagainya. Nah, untuk perekonomian di Singapura ini ekonominya terbilang sangat maju gitu, karena terkenal dengan perindustriannya yang bahan-bahannya itu diimpor dari negara lain. Nah, untuk politiknya, negara Singapura ini sistemnya adalah sistem republik parlementer dengan kepala pemerintahnya adalah seorang perdana menteri. Selanjutnya kita terbang ke negara mana dulu nih? Malaysia? Boleh. Di Malaysia, untuk sosial budayanya mengenai agama, Malaysia ini memiliki kesamaan seperti Indonesia, di mana mayoritasnya adalah agama Islam. Kemudian ada juga agama Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kemudian untuk tariannya di Malaysia ini ada tarian ulak, tarian mayang, tari zapin Melayu. Nah, untuk bahasanya, Malaysia ini menggunakan bahasa Melayu, tetapi menggunakan juga bahasa Inggris, Mandarin, dan sebagainya. Kemudian, untuk penduduk di Malaysia ini mayoritasnya adalah etnis Melayu. Nah, selanjutnya adalah tentang perekonomiannya. Malaysia ini sama seperti Indonesia, memiliki kekayaan alam seperti kelapa sawit, karet, dan kayu-kayu yang biasa diekspor ke luar negeri. Nah, kemudian untuk dalam aspek politiknya, negara Malaysia ini menganut sistem pemerintahan parlementer dan dipimpin oleh seorang kepala pemerintah, yaitu Perdana Menteri. Oke, selanjutnya adalah negara Thailand. Nah, di Thailand ini mayoritas agamanya adalah agama Buddha. Kemudian untuk sukunya, suku asli dari negara Thailand adalah suku Thai, tapi ada juga suku Tiongkok, Melayu. Nah, dan untuk bahasa daerahnya, untuk bahasa resmi adalah bahasa Thai. Kemudian ada juga bahasa Mandarin dan bahasa Melayu. Nah, kemudian untuk karakteristik ekonomi di negara Thailand ini merupakan negara yang menghasilkan timah dan juga mangan.
Nah, selanjutnya adalah karakteristik dalam aspek politik. Negara Thailand ini sistem pemerintahannya adalah sistem parlementer. Dengan kepala pemerintahannya siapa? Perdana Menteri, betul. Oke, negara selanjutnya adalah negara Filipina. Nah, di Filipina ini untuk sosial budaya, bahasa resmi yang digunakannya adalah bahasa Tagalog. Kemudian, untuk suku asli dari negara Filipina ini adalah suku Aeta dan agamanya adalah Katolik. Kemudian ada juga yang beragama Islam yang dianut oleh suku Moro. Nah, untuk rumah adat di Filipina adalah Bahay Kubo. Nah, di Filipina ini terdapat tarian tradisional khas Filipina yang merupakan tarian bambu dengan nama tinikling namanya. Kemudian untuk karakteristik negara Filipina dalam aspek perekonomian, negara ini adalah negara penghasil timah, nikel, kobalt, kemudian emas, tembaga, dan sebagainya. Nah, untuk aspek politiknya, karakteristik politik di negara Filipina ini, bentuk negaranya adalah negara kesatuan dengan sistem pemerintahannya adalah presidensial, berarti dipimpin oleh seorang, betul, negara Filipina dipimpin oleh seorang presiden. Nah, adik-adik, itulah 5 negara yang merupakan negara-negara pendiri ASEAN. Untuk sementara ini, kakak jelaskan 5 negara terlebih dahulu ya. Nah, untuk negara lainnya, kakak minta adik-adik coba berkelompok sebanyak 3 orang per kelompok untuk mencari tahu karakteristik negara ASEAN lainnya seperti negara Myanmar, negara Laos, negara Brunei Darussalam. Nah, kakak minta adik-adik coba temukan karakteristik sosial budaya, ekonomi, dan politik dari 3 negara yang sudah kakak sebutkan tadi. Oke? Ya, dilanjutkan ya. Ya, oke. Setelah adik-adik belajar mengenai materi karakteristik kehidupan sosial, ekonomi, budaya, politik, serta kondisi geografis di wilayah ASEAN, sekarang kakak punya LKPD nih untuk adik-adik kerjakan. Nah, dengan adanya LKPD ini, diharapkan adik-adik semakin terampil dalam mempelajari karakteristik negara-negara ASEAN. Oke, sebelum mengerjakan, alangkah baiknya adik-adik memperhatikan bagaimana cara langkah kerjanya terlebih dahulu. Siap adik-adik? Nah, karena tadi adik-adik sudah belajar mengenai karakteristik negara-negara ASEAN, sekarang langkah yang pertama harus adik-adik kerjakan, yaitu pilih 2 negara ASEAN. Kemudian carilah perbedaan serta persamaan karakteristik dari kedua negara tersebut ya adik-adik. Nah, setelah itu tuliskan pemikiran adik-adik pada diagram Venn yang telah disediakan. Nah, kemudian tulis masing-masing karakteristiknya di lingkaran sesuai dengan negaranya. Setelah itu, di tengah lingkaran, adik-adik dapat menuliskan persamaan yang dimiliki oleh kedua negara tersebut. Nah, bagaimana adik-adik sudah memahami? Iya, bagus. Nah, selanjutnya adik-adik akan mengerjakan lembar evaluasi, di mana di dalam lembar evaluasi ini terdapat 5 soal. Nah, soal yang pertama, ada berapa negara di wilayah ASEAN? Nah, selanjutnya soal yang kedua, sebutkan 3 karakteristik di wilayah ASEAN. Kemudian soal yang ketiga, bagaimana kehidupan sosial dan ekonomi di ASEAN? Kemudian yang keempat, sebutkan kehidupan politik dari negara Indonesia dan negara Malaysia terkait kondisi geografisnya.
Kemudian yang terakhir, yang kelima, apa perbedaan kehidupan politik dari negara Indonesia dan negara Malaysia? Coba adik-adik sebutkan ya. Nah, sekarang adik-adik sudah tahu kan bagaimana cara mengerjakannya? Oke, selamat mengerjakan. Bagaimana pembelajarannya adik-adik? Apakah menyenangkan? Untuk mengulas kembali, hari ini kita mempelajari karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya politik di wilayah ASEAN. Semoga apa yang kakak-kakak sampaikan sebelumnya menjadi bermanfaat dan memudahkan adik-adik memahami materi pada pembelajaran kali ini. Dan jangan lupa ya, kerjakan soal yang kakak sebelumnya telah sampaikan. Untuk menutup kegiatan hari ini, mari kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih telah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.